Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah fa inna taqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Faqala azza min qail وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَقَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat yang sama berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan koreksi kepada salah seorang sahabat beliau yang menunaikan salat tetapi tidak dengan tumakninah. Salat dengan terburu-buru atau tergesa-gesa dan meninggalkan rukun tumakninah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid. Lalu salah seorang sahabat Nabi atau sahabat itu masuk ke masjid, melaksanakan salat 2 rakaat, lalu mengucapkan salam kepada Nabi dan hendak berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi berkata, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kamu ulangi salatmu karena kamu belum salat. Ia pun kembali melakukan salat. Setelah selesai menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat bicara, Nabi berkata kepadanya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena kamu belum salat. Maka sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, inni la uhsinu aktsara min dzalik." Saya tidak bisa lebih baik daripada ini ya Rasulullah. Maka alimni. Bagaimana cara salat yang baik itu? Ajari saya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblah." Kalau kamu hendak menunaikan salat, maka berdirilah tegak lurus menghadap ke arah kiblat. Tsumma kabbir. Lalu takbir untuk memulai salat. Tsumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah semampumu. Bacalah ayat-ayat Al-Qur'an semampumu. Tsumma irka' hatta tatma'inna raki'an. Lalu setelah itu kamu ruku' dan jangan angkat kepalamu sampai kamu tumakninah. Sempurna melakukan ruku', lalu barulah bisa mengangkat kepala. Tsummarfa', lalu angkatlah kepalamu hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu tegak berdiri, lurus, tegak berdiri. Tsummasjud hatta ta'tadila sajidan atau hatta tatma'inna sajidan.
Lalu setelah itu kamu bertakbir kembali untuk sujud. Dan lakukanlah sujud itu juga dengan tumakninah, dengan sempurna. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Lalu bangun dari sujud dan tunaikanlah duduk di antara dua sujud juga dengan tumakninah. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Lalu lakukanlah seperti itu, kata Nabi SAW, di seluruh sisa rakaat salatmu. Dalam satu riwayat atau penjelasan ulama disebutkan bahwa sahabat yang dikoreksi oleh Nabi SAW ini ketika i'tidal, bangkit dari ruku, belum sempurna. Ia berdiri, kemudian turun untuk melakukan sujud. Yang ia langgar adalah i'tidal. Berdiri secara sempurna, lalu kemudian melakukan sujud. Itulah yang ia langgar. Maka Nabi SAW menekankan tentang hal itu. I'tidal. Dalam riwayat lain, hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah SAW ketika bangkit dari ruku untuk i'tidal itu atau berdiri itu, hatta yafsila kullu idhamin ila mafsilih, sampai setiap ruas tulang kembali kepada posisinya. Yang dimaksud adalah tulang sulbi atau tulang punggung. Setiap ruas kembali kepada tempat atau posisinya, yaitu berdiri dengan tegak lurus, tidak bungkuk, punggungnya juga tidak bengkok. Itu yang dimaksud berdiri tegak lurus, dan itulah i'tidal. Sebelum turun untuk melakukan sujud. Koreksi Nabi SAW kepada sang sahabat tentu saja juga menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa menunaikan ibadah salat itu bukan asal selesai, atau bukan hanya untuk menggugurkan dan melepaskan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bukan itu inti dan maksud dari melaksanakan dan menunaikan ibadah salat. Ibadah salat adalah ibadah terbesar yang telah pernah disyariatkan terhadap kita umat Islam. Satu-satunya jenis ibadah atau bentuk ibadah yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW, kewajibannya di atas langit saja, di atas langit sana hanya ibadah salat. Semua perintah turun kepada Nabi SAW ketika Nabi berada di muka bumi. Perintah puasa, perintah zakat, kewajiban haji, dan sebagainya. Ibadah salat, Nabi yang diangkat ke langit untuk menjemput perintah dan kewajiban itu. Menunjukkan bahwa ibadah ini bukanlah ibadah yang kecil. Ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung, sehingga perlu keseriusan dan pengorbanan untuk menunaikan ibadah tersebut. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan hasilnya, sehingga bisa mendapatkan manfaat dan faidah yang ada dalam pelaksanaan ibadah salat itu sendiri. Dan Rasulullah SAW telah menjadi contoh dalam hal ini. Sabda Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti kalian melihatku salat, atau seperti cara yang aku perlihatkan kepada kalian untuk salat, bukan hanya sebatas gerakan fisik. Kaifiyat takbiratul ihram, bersedekap ketika berdiri, tata cara ruku, sujud, dan sebagainya. Bukan sebatas gerakan fisik, tetapi lebih penting dari itu adalah hubungan baik antara seorang muslim ketika menunaikan ibadah salat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu keteladanan yang sangat besar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Khusyuk yang didapatkan dengan ketenangan, dengan tumakninah ketika menunaikan ibadah salat itu. Nabi SAW
telah menjadi atau memberikan contoh dalam hal ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, kalau sholat berjamaah, Umar bin Khattab berdiri di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengatakan, saya mendengar gemuruh di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ketika air itu mendidih, menggelegar dan bergemuruh dada Nabi alaihi salatu wassalam ketika menunaikan ibadah salat. Begitu sifat khusyuk masuk ke dalam hati beliau alaihi salatu wassalam. Dan cukuplah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita, Nabi pernah melaksanakan salat tahajud pada malam hari hanya dengan satu ayat. Hanya dengan satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Isa alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang salat tahajud hanya dengan satu ayat itu saja. Dari awal salat tahajud sampai selesai, Nabi hanya baca ayat itu, beliau ulang-ulangi, dan menurut Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi barengi dengan tangisan air mata. Nabi begitu hayati ayat itu. Ya Allah, apabila Engkau menghukum mereka, menurunkan azabmu atas mereka, sungguh fa innahum ibadu, mereka adalah hamba-hambamu. Umat manusia, kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menurunkan sanksi dan hukuman, memang hak kita untuk mendapatkan itu. Allah punya hak untuk menurunkan sanksi dan hukuman karena kita memang adalah miliknya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi apabila Engkau mengampuni mereka, menurunkan ampunan kepada mereka, Engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi ulangi ayat itu sepanjang sholat tahajud sambil meneteskan air mata, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah sholat penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketenangan, hingga apapun yang Nabi rasakan dalam kehidupan terasa ringan. Yang Nabi dapatkan dalam kehidupan terasa ringan karena ibadah sholat betul-betul dijadikan sebagai benteng, sebagai pegangan, bahkan sebagai tiang yang kuat, seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan ibadah salat, dengan kesabaran dan ibadah salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ibadah salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka itu? Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang meyakini perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa mereka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itulah yang ada dalam diri seorang mukmin. Seharusnya ketika menunaikan ibadah salat maka muncul sifat tenang, rasa khusyuk, dan segala sesuatu akan menjadi ringan, tentu saja dengan kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, maka mari kembali untuk melihat kesempurnaan ibadah salat kita. Allah telah memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan untuk mempelajari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan coba perhatikan, bahkan sampai pada saat ini yang sudah berapa puluh tahun usia kita menunaikan ibadah salat, coba kembali buka itu buku tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan didapatkan sesuatu yang baru. Akan terus menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk memperbaiki ibadah salat kita itu, menyempurnakan ibadah salat kita itu. Apalagi kalau berbicara tentang khusyuk dalam salat. Tidak banyak di antara kita umat Islam yang bisa mendapatkan salat khusyuk secara penuh setiap saat, setiap waktu. Tetapi itulah yang kita kejar, itulah yang kita cari dan kita jaga dalam setiap pelaksanaan ibadah salat kita. Mari kembali untuk melihat pelaksanaan ibadah salat kita. Perbaiki terus-menerus, sempurnakan setiap saat dan setiap waktu. Semoga itu menjadi bekal terbaik kita semua
untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis Nabi mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu." Amalan yang pertama kali akan dihisab, dihitung oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah ibadah salat yang ia tunaikan. Kalau ibadah salat itu sempurna, maka urusan lain akan lebih mudah. Tetapi kalau urusan salatnya sudah rusak, maka yang lain pun akan ikut merasakannya. Kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sekarang ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk terus meningkatkan pengetahuan dan amalan kita tentang ibadah salat, kita pakai untuk melaksanakan ibadah salat sunnah sebanyak-banyaknya. Sebab itulah yang akan menjadi penyempurna ibadah salat wajib kita. Kita merasakan sendiri, ibadah salat kita yang wajib belum tentu kita tunaikan dengan sempurna, padahal waktunya sangat terbatas. Subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, tidak bisa kita tambah sama sekali. Maka ibadah sunnah, perbanyak ibadah salat sunnah, semoga itu bisa menjadi penyempurna kekurangan kita dalam pelaksanaan ibadah salat yang wajib. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seorang manusia nanti pada hari kiamat apabila salat wajib yang ia tunaikan tidak sempurna, maka Allah akan bilang kepada para malaikat, lihatlah apakah dia punya salat sunnah. Kalau salat sunnah ia miliki dan ia tunaikan dengan baik, maka dipakai untuk menyempurnakan salat wajib. Maka merugilah orang-orang yang sudah punya kesempatan, punya kemampuan, dan diberi kemudahan oleh Allah, lalu tidak menjaga ibadah salat sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semua untuk senantiasa menjaga ibadah salat sunnah dalam kehidupan sehari-hari kita, dan secara umum menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keseharian, dan menjauhkan kita semua dari sifat sengsara, menjaga kita semua dari sifat-sifat yang tidak baik. Dengannya kita bisa melupakan sunnah-sunnah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat yang sangat berbahagia, kurang dari sebulan kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan. Meskipun kita masih dalam masa pandemi seperti sekarang ini, tetapi kemuliaan Ramadan tidak akan berkurang insya Allah. Maka persiapkan diri sebaik-baiknya untuk bertemu dengan bulan suci, dengan bulan kebaikan, sehingga mendapatkan berkah dan bekal yang baik nanti pada bulan suci Ramadan. Dan sebaik-baik berbekal dan melatih diri sekarang ini adalah dengan ibadah-ibadah sunnah. Salah satunya dengan ibadah salat sunnah. Sulit untuk bisa mendapatkan salat sunnah yang banyak nanti pada bulan suci Ramadan kalau tidak terbiasa sejak beberapa hari sebelumnya. Maka biasakan diri kita, sebab bulan suci Ramadan adalah bulan salat. Bulan suci Ramadan adalah bulannya ibadah salat. Ibadah salat tetap menjadi kebaikan pada segala waktu dan segala musim, apalagi pada bulan suci Ramadan. Dengan kondisi serba terbatas seperti sekarang ini, dengan masa pandemi yang masih ada bersama dengan kita, maka ibadah salat adalah salah satu ibadah yang kita bisa jadikan tempat untuk menghibur diri kita, tempat untuk menguatkan atau kesempatan untuk menguatkan jiwa kita masing-masing. Sebelum nanti keadaan semua kembali seperti biasa, kita bisa mendapatkan kekuatan tambahan dengan ibadah salat yang insya Allah waktunya cukup untuk kita tunaikan pada bulan suci Ramadan nanti. Maka mari melatih diri kita sejak sekarang. Sejak sekarang untuk ibadah sunnah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Semoga nanti pada bulan suci Ramadan, musim kebaikan, kita bisa mendapatkan berkahnya secara penuh, secara sempurna juga, sehingga nanti selesai pada bulan suci Ramadan atau dari bulan suci Ramadan betul-betul menjadi orang-orang yang kuat,
menghadapi segala hal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Pada setiap hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak berselawat kepada beliau. Inna yaumakum hadza yaumun azim. Hari Jumat itu kata Nabi adalah hari yang sangat mulia. Fa'aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ati wa lailataha. Maka perbanyaklah berselawat kepadaku kata Nabi pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali kata Nabi, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alna minal muqimina lis-salati wa min dhurriyyatina innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ij'alna minal muhafizina 'alas salah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.